saya Nur Halimat Sadia. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya ingin menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Ihsanah El Kuloko, MPD. Video kali ini saya ingin membawakan materi tentang problematika dan solusi pada pendidikan sekolah dasar. Yuk guys, kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan problematika dan solusi pada pendidikan sekolah dasar, yuk kita ketahui dulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah upaya seseorang secara sadar dan sistematik untuk mencapai taraf hidup dan kehidupan yang lebih maju. Itu berarti pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri. Tapi teman-teman, di balik hebatnya tujuan pendidikan, setiap pendidikan pasti memiliki problematikanya. Teman-teman di sini udah pada tahu belum apa aja sih problematikanya? Nah, kalau belum pada tahu, yuk kita kenali apa aja sih problematika pada pendidikan sekolah dasar. Dan apakah ada solusi untuk problematikanya? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, kita masuk ke problem yang pertama, yaitu guru kurang menguasai materi. Nah, teman-teman, dari problematika yang pertama, guru yang kurang memahami materi akan membuat siswa lebih sulit memahami apa yang kita ajarkan. Dan bisa saja kita memberikan konsep yang melenceng dari konsep yang seharusnya kita ajarkan. Nah, teman-teman, untuk solusi pada problematika yang pertama ini, guru harus sering membaca dan juga mempelajari dengan detail pelajaran yang akan diajarkan kepada muridnya. Sehingga ketika waktu pembelajaran sedang berlangsung, semuanya akan tersampaikan dengan baik dan benar. Dan juga kita bisa mengajak siswa untuk berdiskusi karena kita sama-sama belajar. Yuk kita lanjut ke problematika yang kedua, yaitu guru kurang kreatif dan inovatif dalam mengajar. Nah, pada problematika yang kedua ini, guru yang masih menggunakan metode ceramah pada setiap pembelajaran akan membuat siswa lebih cepat bosan dan juga kurang memperhatikan apa yang kita sampaikan. Untuk problematika yang ini, solusinya adalah guru juga harus sering melatih diri untuk lebih berkreasi dalam mengajar. Kita bisa belajar mengembangkan kreasi mengajar dengan menonton YouTube, mengikuti seminar-seminar dan juga workshop. Dan juga bertukar pikiran dengan guru lain itu juga sangat penting. Lalu, guru juga harus mampu menggunakan media pembelajaran seperti video, animasi, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, yuk kita lanjut ke problematika yang ketiga, yaitu kurangnya kesiapan guru dalam mengajar. Banyak guru yang mengalami problem ini, yaitu problem di mana guru-guru tidak siap dengan perubahan yang ada dalam dunia pendidikan. Contohnya adalah perubahan kurikulum. Nah, pada perubahan kurikulum ini, banyak guru yang kebingungan dalam memilih metode dan model pembelajaran yang cocok. Pada masalah ini, solusinya gimana ya? Nah, solusinya adalah kita harus siap dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, apabila ada perubahan kurikulum, maka harus dikaji secara mendalam agar tidak membuat siswa dan guru kebingungan terhadap perubahan. Kita lanjut ke problematika yang keempat, yaitu kurangnya konsentrasi siswa. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi siswa, yaitu yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua, faktor psikologi, dan yang ketiga, faktor internal. Nah, contoh dari faktor lingkungan ini adalah ketika kita memberikan tugas kepada murid tentang misalnya tugas menggambar, kemudian teman yang lain lari-larian dan membuat kebisingan, maka membuat siswa yang sedang menggambar ini kehilangan konsentrasi dan pelajarannya pun akan ditinggalkan. Selanjutnya, faktor psikologi juga sangat berpengaruh kepada konsentrasi anak. Karena di saat anak sedang mengalami tekanan, maka konsentrasi akan terganggu dan membuatnya tidak fokus. Selanjutnya adalah faktor internal, faktor yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Ini biasanya disebabkan oleh hormon atau anak yang memiliki gangguan
kemampuan perkembangan otak, sehingga membuat fokus anak akan terganggu. Nah teman-teman, solusi yang tepat untuk problematika ini adalah yang pertama, apabila ada beberapa siswa yang sedang mengganggu temannya, guru bisa memberitahu dengan cara baik-baik bahwa jangan mengganggu teman yang belum selesai dalam mengerjakan tugasnya. Lalu yang kedua, apabila ada seorang anak yang sedang mengalami tekanan dari lingkungan rumahnya, kita bisa ajak ia berbicara secara hangat agar masalah tersebut bisa diselesaikan dalam psikologinya. Dan problematika yang terakhir adalah kurangnya interaksi antara guru dan murid. Pada problematika ini, guru yang kaku dan kurang bersahabat dengan siswanya akan membuat hubungan antara guru dan murid memiliki jarak. Nah teman-teman, hal inilah yang menyebabkan siswa takut bertanya kepada gurunya sendiri. Apabila ada pelajaran yang tidak dimengerti oleh siswa, siswa cenderung diam dan tidak mau bertanya, dan membuat pembelajaran menjadi tidak aktif. Nah, solusinya adalah kita harus bersikap hangat dan sering berinteraksi dengan siswa agar membuat siswa ini tidak takut lagi bertanya, dan hal ini juga dapat memancing keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas, dan juga menjadikan dan membuktikan kepada siswa bahwa guru adalah benar-benar orang tua kita di sekolah. Nah, itu tadi video tentang problematika dan solusi pada pendidikan sekolah dasar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua, lebih tepatnya kepada guru dan juga calon guru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye!